Ya. Ini. Dan ya. Ya, puji Tuhan untuk lagu yang kita dengar. Sekarang kita lanjutkan dengan Pendeta Dale. Silahkan dengan firman Tuhan. Pendeta Dale. Oke, baik. Selamat malam bagi kita semua. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh mengambil waktu bersama-sama walaupun hanya melalui Zoom meeting ini untuk kita boleh memberikan penghiburan kepada keluarga almarhum Bapak Johan Martin Ibrahim. Keluarga ini sangat dekat dengan kami dan tentunya keluarga ini membutuhkan kita semua, terlebih khusus membutuhkan penghiburan dari kita atas diizinkannya Tuhan beristirahat almarhum Bapak Johan Martin Ibrahim. Saya bersyukur kepada Tuhan karena beberapa waktu yang lalu Ibu Naomi Manulang boleh menghubungi untuk menginisiasi akan acara penghiburan pada malam hari ini. Dan puji Tuhan, acara penghiburan untuk keluarga ini boleh terlaksana dengan baik pada hari ini. Terima kasih untuk kesaksian dan informasi yang sudah kita dengarkan tadi dari Pendeta Andi Ibrahim, sahabat saya, rekan sepelayanan di Surabaya, atas pengalaman duka cita yang mereka alami, khususnya atas meninggalnya Papa yang tercinta, bagaimana kronologisnya dari awal hingga kemudian masuk ke rumah sakit dan kemudian sampai pada meninggalnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya juga ingin menyapa di Zoom meeting keluarga besar Ibrahim yang juga hadir bersama-sama. Saya melihat dari Surabaya ada Bapak Faber Ibrahim, ada Ibu Wiwi Ibrahim, lalu kemudian jemaat-jemaat umat-umat Tuhan yang juga bersama-sama di dalam Zoom meeting ini. Ada dari jemaat Ben Hill tentunya, dari jemaat Gresik, bahkan jemaat Sepanjang dan Sidoarjo sebagai tempat pelayanan daripada Pendeta Andi. Dan puji Tuhan juga pada malam hari ini saya melihat ada kehadiran dari pimpinan kita, dari UNI, Bapak Pendeta Sugi Sitorus dan Ibu, yang juga berkenan hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini untuk memberikan satu penghiburan, kekuatan kepada keluarga Ibrahim. Dan juga Pendeta Hormat Hasibuan yang juga turut bergabung bersama-sama dalam Zoom meeting ini dalam acara penghiburan pada malam hari ini. Yang saya kasihi Oma Keisha dan juga Joel, bahkan sahabat saya Pendeta Andi dan keluarga, tentunya kehilangan orang yang kita kasihi dalam kehidupan kita merupakan satu hal yang berat. Kami pernah mengalaminya beberapa tahun yang lalu ketika ayah kami, orang tua saya diizinkan Tuhan untuk juga beristirahat dalam kematian. Tetapi percayalah bahwa ada janji pengharapan yang Tuhan berikan untuk supaya kita boleh memiliki satu iman yang teguh, kita dapat mengenal Allah yang baik, bahwa di dalam setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan pengalaman duka cita sekalipun, Allah itu tetap baik adanya bagi kita semua. Oleh karena itu, renungan penghiburan kita pada saat ini saya berikan judul Mengenal Allah yang Baik. Di dalam kehidupan saudara dan saya, seringkali dalam perspektif kita sebagai manusia, kita mengenal Allah itu baik kalau kita diterima dalam satu pekerjaan. Kita bisa menyebutkan Allah itu baik kalau kita diterima di sekolah favorit. Kita bisa menyebutkan Allah itu baik ketika kita mendapatkan pasangan hidup yang baik. Kita bisa bilang, oh Allah itu begitu baik dalam kehidupan kita. Ketika kita diberkati dengan berkat-berkat materi. Contohnya kita bisa membeli rumah, mobil baru, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kita bisa bilang Allah itu baik ketika kita naik jabatan. Ini hal-hal yang
seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia, dan di sanalah kemudian manusia, sebagai manusia kita bilang Allah itu baik di dalam kehidupan kita. Namun yang menjadi pertanyaan sekaligus tantangan di dalam kehidupan kita di atas dunia ini, ketika kita berhadapan dengan situasi yang sepertinya tidak terlalu baik bagi kita. Contohnya ketika kita menghadapi yang namanya kehilangan orang yang kita kasihi. Apakah kita tetap akan menyampaikan kepada Allah bahwa Dia itu tetap baik? Tentunya ini adalah pergumulan kita semua. Dan tentunya ini juga pergumulan keluarga yang sementara berduka. Namun pada malam hari ini saya ingin memberikan satu penghiburan kepada keluarga lewat beberapa ayat firman Tuhan yang mungkin sudah selalu dibaca, bahkan sudah sering untuk didengarkan, bahwa pengetahuan tentang Allah yang baik itu harus terus ada di dalam kehidupan kita. Pengetahuan tentang Allah yang baik itu datang dari 3 hal. Yang pertama adalah dari alam di dunia ini atau penciptaan dunia ini. Di dalam Mazmur 19 ayat 2, firman Tuhan menyampaikan kepada kita, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan. Bukankah Allah itu baik bagi kita ketika kita bisa menikmati pekerjaan tangan Allah di dalam kehidupan ini? Ketika kita masih bisa menghirup nafas kehidupan yang secara terus-menerus Tuhan percayakan bagi kita. Bukankah Allah telah menyediakan yang terbaik untuk kita di dalam kehidupan kita dengan adanya dunia ini? Yang kedua, kita bisa selalu menyampaikan bahwa Allah itu baik lewat kita mempelajari akan Alkitab. Di saat duka cita seperti saat ini adalah waktu yang tepat. Bahkan waktu yang terbaik bagi keluarga untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan lewat mempelajari dan merenungkan akan Alkitab, yang juga di dalam Alkitab itu menyampaikan kepada kita kebaikan Allah bagi kita ketika Dia telah menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Dan pengetahuan tentang Allah yang baik itu datang juga dari setiap pengalaman kehidupan yang saudara dan saya alami. Pengalaman kehidupan itu bisa saja pengalaman yang penuh dengan sukacita, tapi seringkali ada juga pengalaman yang penuh dengan duka cita, pengalaman kesusahan. Dan semuanya itu kita lewati, dan itu membentuk kepada kita satu pemahaman bahwa di tengah-tengah suasana duka, di tengah-tengah suasana suka, Allah itu tetap baik bagi kita. Karena Dia telah memberikan yang terbaik untuk kita lewat kehadiran kita di atas dunia ini. Saya ingin membacakan satu kutipan yang saya ambil dari buku Kepercayaan Gereja Masehi hari ke-7. Tidak seperti pengetahuan yang lain. Pengetahuan tentang Tuhan sama pentingnya mengenai hati seperti juga pikiran. Ini melibatkan keseluruhan, bukan hanya intelek. Cara kita belajar mengenal Allah melalui Alkitab berbeda dari semua metode lain dalam memperoleh pengetahuan. Kita tidak dapat menempatkan diri kita di atas Tuhan dan memperlakukan Dia sebagai objek untuk dipelajari, dianalisis, dan dikuantifikasi. Dalam pencarian kita akan pengetahuan tentang Allah, kita harus tunduk pada otoritas pernyataan dirinya, yaitu di dalam Alkitab. Jadi bagaimana pengetahuan yang baik bahwa Allah itu baik di dalam kehidupan kita dapat kita temukan ketika kita dengan tekun mempelajari akan firman Tuhan. Bahwa Alkitab ini adalah sumber penghiburan yang sejati bagi keluarga besar Ibrahim. Khususnya bagi Oma Keisha, bagi pendeta Andi, bagi Joel, dan bagi Lumi yang tidak bersama-sama dengan kita pada saat ini. Hanya di dalam Alkitablah, ketika keluarga mengarahkan pandangannya kepada firman Tuhan, maka firman itulah yang akan memberikan penghiburan yang sejati kepada keluarga yang berduka cita.
Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemahaman yang benar tentang kealahan itu, ketika kita mengakui bahwa Dialah pemilik kehidupan kita, bahwa Dialah yang menciptakan dunia ini, bahwa Dia berbuat menurut kehendaknya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya ketika Dia melakukan menurut kehendak. Dan satu hal yang pasti bahwa Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang boleh berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Disampaikan juga di dalam Wahyu 4 ayat 11, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi Tuhan merindukan kita semua supaya kita selamat. Tuhan merindukan bahwa kita memiliki kehidupan yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menghendaki juga bahwa kita mengikuti otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Keluarga yang berduka cita, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, fokus dari Allah untuk saudara dan saya adalah fokus yang terbaik. Adalah fokus untuk kebaikan kita. Di saat keluarga besar Ibrahim mengalami duka cita, ingatlah bahwa Allah tetap memiliki fokus yang terbaik untuk keluarga Ibrahim. Fokus Allah adalah untuk keselamatan kita semua. Saya kutip lagi dalam buku Kepercayaan Gereja Masih Tuhan hari yang ke-7, disampaikan di sana kutipan seperti ini, di halaman 30. Dalam nama ketiga kuasa besar inilah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka akan menerima Kristus oleh iman yang hidup dibaptiskan, dan kuasa-kuasa ini akan bekerja sama dengan warga negara sorga yang menurut dalam usaha mereka untuk menghidupkan kehidupan baru dalam Kristus. Almarhum Bapak Johan Martin Ibrahim, atau yang saya sapa biasanya dengan Om Johan, telah Tuhan izinkan untuk beristirahat sementara, menanti fajar kebangkitan. Kita harus ke sorga. Saya ingin mengutip kata-kata daripada pimpinan kita, Ketua UNI, Bapak Pendeta Sugi Sitorus, yang hadir juga pada malam hari ini, yang selalu menggaungkan kalimat ini di mana-mana, bahwa kita harus ke sorga. Kita harus percaya bahwa kita juga akan bertemu dengan kekasih-kekasih kita yang Tuhan telah izinkan untuk beristirahat sementara di atas dunia ini, sambil menantikan fajar kebangkitan. Kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput saudara dan saya untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Di mana di sana tidak ada lagi ratap tangis. Di sana tidak ada lagi air mata. Sudah pasti di sana tidak ada lagi duka cita dan kematian. Di sana hanya ada sukacita. Kita akan hidup kekal dengan Yesus sebagai Raja kita. Ayat yang terakhir yang ingin saya kutip, saya sampaikan kepada keluarga, bahkan bagi kita semua, untuk menjadi kekuatan bagi kita, adalah terdapat di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Filipi pasal 4 ayat yang ke-17. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini adalah doa saya juga untuk keluarga Ibrahim. Doa saya untuk Oma Keisha, untuk Pendeta Andi, sahabat saya, untuk Joel, untuk Lumi, bahkan seluruh keluarga Ibrahim, bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan tetap memelihara hati dan pikiran keluarga besar Ibrahim dalam Kristus Yesus. Semoga renungan penghiburan yang singkat pada malam hari ini, semoga kehadiran kita semua di dalam Zoom meeting ini boleh memberikan satu penghiburan, satu kekuatan kepada keluarga besar Ibrahim yang berduka cita. Semoga keluarga Ibrahim dapat dikuatkan, lebih khusus kepada omanya Keisha,
sahabat saya, Pendeta Andi, dan keluarga, bahkan juga kepada Joel dan Lumi, dan semua keluarga besar Ibrahim yang hadir, bahkan yang tidak hadir pada saat ini. Kiranya penghiburan dari sorga akan terus menjadi bagian. Saudara-saudara sekalian ada di dalam doa kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa keluarga akan diberikan penghiburan yang sejati dari sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Pendeta, doa sapaan. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah pencipta kami. Engkau Allah pemilik alam semesta ini. Engkau Allah yang telah menebus kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dan Engkau Allah yang telah berjanji untuk tetap memelihara kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih pada malam hari ini. Kesempatan Tuhan berikan, kami boleh berkumpul bersama-sama lewat Zoom meeting ini dengan satu tujuan utama, untuk mengadakan ibadah penghiburan kepada keluarga besar Ibrahim. Lebih khusus kepada omanya Keisha, kepada Pendeta Andi dan keluarga, kepada Joel dan juga kepada Lumi. Kami datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni dan sucikan kami Tuhan, sebelum kami menaikkan permohonan kami kepadamu. Satu permohonan kami pada malam hari ini Bapa, biarlah keluarga besar Ibrahim ini dalam genggaman Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberikan penghiburan yang sejati untuk mereka. Biarlah lewat firman Tuhan yang telah kami dengarkan memberikan kepada mereka satu penghiburan, satu kekuatan untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang telah berjanji untuk datang pada kali yang kedua, untuk membawa kami masuk ke dalam kerajaan sorga, untuk membangkitkan saudara-saudara kami yang Tuhan telah izinkan beristirahat sementara dalam kematian, termasuk almarhum Om Johan Ibrahim. Kami percaya dan kami yakin, ketika fajar kebangkitan itu datang, maka kami akan bertemu dengan kekasih-kekasih kami yang Tuhan telah izinkan beristirahat dalam kematian. Bapa yang baik, yang bertakhta dalam kerajaan sorga, malam hari ini, hamba pun mendoakan semua yang hadir pada malam ini dalam Zoom meeting ini. Kiranya semua dalam kasih karunia Tuhan, kiranya Tuhan akan senantiasa menuntun kehidupan masing-masing kami. Diberkati dalam rumah tangga kami, diberkati dalam pekerjaan kami. Dan biarlah kehadiran kami pada malam hari ini boleh memberikan kekuatan penghiburan yang sama, menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan penghiburan kepada keluarga besar Ibrahim. Terima kasih atas prakarsa dari keluarga Manurung. Kami juga boleh terhubung untuk mengadakan acara penghiburan ini. Tuhan memberkati juga keluarga Manurung yang telah berinisiatif untuk mengadakan acara ini. Kiranya berkat-berkat sorga pula akan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Amin.